Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita berbicara dengan apa yang terjadi dalam pertandingan derby Manchester. Manchester merah terkapar, takluk di depan publik mereka. Theater of Dreams tidak lagi menakutkan. Dan ini menjadi kekalahan ketiga mereka di kandang dari 5 kekalahan yang mereka alami dalam 10 pertandingan di IPL. Jadi sekarang MU itu ada di peringkat 8, hanya 15 poin. 11 poin terpaut jauh dengan peringkat pertama yang ditempati oleh wakil London, Tottenham Hotspur. Dan apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag sebagai pelatih MU untuk bisa menggagalkan tamu mereka, tim yang ditangani Pep Guardiola, gagal. Bahkan mereka berantakan bermain di kandang, tidak mampu mengimbangi permainan yang sangat baik, sangat menawan yang ditampilkan oleh tim asuhan Pep Guardiola ini. Kalau melihat dari seluruh rangkaian permainan di lapangan, statistik yang ada dari semua aspek, bahkan ini memang wajar MU itu kalah. MU harus bisa mengakui bahwa City tampil jauh lebih baik dan wajar untuk bisa mendapatkan 3 poin penting mereka di Old Trafford. Ya, kita bisa melihat bagaimana City itu melepaskan sampai 21 tembakan. MU hanya 7 kali tembakan. Ini bermain di kandang hanya 7, tidak sampai 10. Dan kita bisa melihat dari 21 tembakan yang dilancarkan oleh Rodri dan kawan-kawan, itu 10 diantaranya on target dengan 3 yang menghasilkan gol. Ini juga berkat kepiawaian penjaga gawang MU, Andre Onana. Ada banyak penyelamatan buat Onana. Artinya ada 2 juga kesempatan yang harusnya menjadikan gol dari penyerang City, Erling Haaland, digagalkan oleh Onana. Namun Onana sendiri tidak mampu untuk bisa menahan Haaland yang mencetak brace dalam pertandingan ini. 1 penalti di menit ke-26 ketika Højlund menarik menjatuhkan Rodri, dan 1 lagi sundulan kepala dari Haaland di babak kedua setelah menerima umpan terukur yang cantik dari pemain asal Portugal, Bernardo Silva. Dan gol terakhir bagi City diciptakan oleh Foden setelah menerima umpan atau assist yang diberikan oleh Erling Haaland. Setelah lebih dulu Rodri bisa melepaskan tembakan keras, diblok dengan baik oleh Onana, dan di sana ada Haaland yang melihat posisi dari Foden untuk bisa mencetak gol dan dia memberikan itu. 2 gol, 1 assist. Pemain Norwegia ini tampil luar biasa. Sudah membuat catatan-catatan penting yang bersejarah ketika dia datang ke IPL bersama dengan Manchester City sejak pada musim yang lalu. Artinya kalau bisa di sini dia bisa membuat gol di Old Trafford. Haaland itu tercatat sudah membuat 20 gol ya dalam 20 pertandingan dia ketika melakukan laga tandang. Artinya sudah memecahkan juga rekor dari Kevin Phillips yang 28 pertandingan ketika mencetak 20 gol tandang. Tapi Haaland melakukan itu hanya dengan 23 pertandingan. Jadi memang luar biasa. Menempatkan dia di posisi teratas pencetak gol terbanyak. 11 gol dalam 10 laga. Dan ini baik tentunya bagi Haaland. Dan dia unggul ada 3 gol ya. Di atas Muhammad Salah yang kita tahu bersama juga sedang mengejar gol dari Erling Haaland. Tapi saya tidak berbicara ke sana, saya berbicara dengan bagaimana apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola untuk bisa menaklukkan taktik dari Erik ten Hag. Bermain tetap dengan Ederson di bawah Mista, ada 4 pemain belakang. Kyle Walker ada di kanan dan Josko Gvardiol. Mestinya sebenarnya ada Nathan Ake, tapi Nathan Ake itu cadangan, tidak dimainkan. Gvardiol yang dimainkan lebih awal. John Stones bermain di tengah dengan Ruben Dias. Bek tengah ini sangat kuat. Nah, dalam double pivot ini ada Rodri memang spesialis bertahan, tapi dia tidak menurunkan Kovacic yang mungkin hanya dimainkan di babak kedua. Bernardo Silva yang ditarik ke tengah, tapi posisi peran dari Silva ini yaitu lebih bebas. Dia lebih attack bermain, lebih mendukung serangan dari sisi sayap. Artinya kolaborasi dia juga sering terlihat dengan Jack Grealish yang bermain dari sayap kiri. Kemudian kita bisa melihat kalau ada 3 di depannya, itu ada Grealish di kiri, ada juga Foden dan Julian Alvarez dengan Haaland tentunya ada di depan. Dan kita akan lihat dengan pemain-pemain ini ada 5 pemain yang secara ini dilepas oleh Guardiola lebih menyerang, termasuk dengan Bernardo Silva.
Sementara Rodri juga akan bisa ikut membantu serangan ketika City bisa menekan. Dan kelihatan sekali bahwa MU sulit untuk bisa menahan pergerakan dari Bernardo Silva yang selalu muncul dari second line, ya, dan juga pergerakan dari Jack Grealish. Ini baik sekali kombinasi dua pemain itu, dan Silva kan membuat pergerakan yang bagus dengan gol kedua dari Haaland ketika di sana Grealish memegang bola, memberikan umpan pergerakan dari belakang datang Silva, dan Silva memberikan umpan cantik sebelum ditanduk oleh Haaland. Jadi memang kalau bicara di lini tengah kalah habis bagi MU, tidak mampu memendung walaupun di sana ada Amrabat yang main dan kemudian dengan Eriksen. Karena begini, Ten Hag itu bermain dengan starting 11 dia. Selain Onana, ya ada Dalot di kanan dan juga Lindelof digeser ke kiri. Ini juga karena tidak ada dua pemain yang spesialis bermain di kiri bagus yang kita tahu bersama ya. Bagaimana dengan Luke Shaw tidak ada, Malaysia juga ada semua cedera. Kemudian Harry Maguire lagi-lagi tampil di sini untuk bisa bermain. Jadi ya kita juga bisa bahwa memang agak sulit kalau bisa dikatakan untuk bisa membendung City ya. Walaupun sana juga ada Eriksen juga ikut bermain, kemudian dengan Amrabat, Fernandes ada di depan, ada Rashford juga ikut membantu, Højlund bermain sebagai pemain yang ada di penyerang, tapi ini tidak berjalan dengan baik apa yang kita lihat sepanjang pertandingan. Bahkan mereka hanya 39% penguasaan bola, ini tidak sampai 40, jadi rendah sekali ya. Bagaimana penguasaan bola ini bermain di kandang, mereka tidak mampu melayani kekuatan dari City. City 61% penguasaan bola, ini sangat tinggi, dan mereka memang mengendalikan permainan yang menyulitkan sekali bagi MU. Dengan kekalahan ini, MU kan baru 5 kali menang dalam pertandingan dan kekalahan 5. Jadi sulit untuk bisa maju, untuk masuk di 4 besar, saya pikir berat. Baru 10 pertandingan ini, sudah 5 kali kalah. Ini semakin sulit. Mereka juga belum ketemu dengan Liverpool. Ini berat buat mereka. Dan di kandang mereka 3 kali kalah, saya katakan ada dihajar oleh Brighton, dihajar oleh Crystal Palace, dan sekarang dihajar lagi oleh Manchester City. Ya, sebelumnya kan ada 2 kekalahan ketika mereka melawat ke London, dihajar oleh Spurs dan juga dengan Arsenal. Nah, bagi City dengan tambahan 3 poin lebih enak City. Ya, menempel Arsenal dan juga Spurs yang ada di atas. Spurs 26 poin, Arsenal dan City masing-masing 24. Ada Liverpool di bawah 23. Jadi persaingan sangat baik sekali kalau bisa dikatakan seru. Tapi harus diingat juga, Liverpool harus hati-hati karena di bawah Liverpool di posisi kelima ada Aston Villa. Aston Villa itu dengan 22 poin hanya 1 poin. Setelah Aston Villa itu kemarin menang melawan Luton dengan 3-1 dan mereka menekan Liverpool. Liverpool di Anfield juga pesta gol ya. Mereka bisa menang dengan 3 gol. Sebenarnya ada 4 gol. Gol Cody Gakpo di anulir terakhir. Tapi sebelumnya mereka mendapat 3 gol di ketika mereka melayani atau menjamu Nottingham Forest, dan 3 gol itu mereka dapatkan lewat Jota di babak pertama dan Nunes sebelum ada Mo Salah bisa lengkaplah kemenangan bagi Liverpool ya, dengan memperlebar skor menjadi 3-0. Ini enak, clean sheet buat mereka, dan Liverpool pada track yang benar yang untuk terus berada, menekan juga ada 3 tim yang ada di atas. Karena mereka baru 1 kali kalah, satu-satunya kekalahan lawan Spurs yang sangat menyakitkan juga bagi Liverpool ketika itu, karena ada gol bunuh diri dari Joe Matip di penghujung laga injury time. Kalau tidak ada gol ini, dengan hasil imbang akan lebih rame. Tapi tidak mengapa bagi Liverpool. 3 poin hanya berselisih dengan Spurs yang ada di atas. Masih panjang perjalanan dengan 10 pertandingan. Mereka hanya 1 poin di belakang City dan di belakang Arsenal. Jadi setiap saat pun akan bisa berubah. Jika Arsenal tersandung, City tersandung, atau dengan bahkan Spurs tersandung, asalkan pasukan Jurgen Klopp ini tetap dalam posisi yang baik. Kalau melihat dari permainan kemarin, memang mereka unggul segalanya melawan Nottingham Forest. Liverpool melepaskan 21 tembakan, 8 di antaranya on target. Forest ada 9 tembakan, 1 on target. Liverpool bahkan dalam 73% penguasaan bola mereka ini sangat tinggi ya. Dengan Forest hanya 27%, jadi wajarlah bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan untuk bisa menang, unggul di sini. Dan pertandingan berikut mereka juga akan bertarung dengan tim promosi Luton. Di markas Luton saya pikir Liverpool akan menang melawan Luton. Nah, kemudian bagaimana dengan City? City di kandang, mereka akan menjamu Bournemouth. Saya rasa mereka akan menang melawan Bournemouth. Yang hati-hati MU.
MU harus ke Fulham. Karena Fulham kemarin juga bisa membuat kejutan besar ketika mereka menahan imbang Brighton. Tim yang sangat kuat. Ini bermain di kandang Brighton. Ya. Dan Fulham bisa menahan imbang 1-1. Ini akan menjadi lawan bagi MU. Hati-hati ke MU ketika bertandang ke Craven Cottage, markas dari Fulham. Bukan tidak mungkin ada kejutan lagi. Kita akan lihat nantinya. Kemudian pertandingan yang menarik juga akan melibatkan Newcastle melawan Arsenal. Arsenal tandang ke St. James Park, itu bahaya juga. Bisa aja Newcastle yang sedang ingin untuk naik ke atas, tumbang. Kalau ini tumbang, rame di atas. Sementara itu akan derby London akan kita tunggu. Tottenham Hotspur menjamu Chelsea. Dan pasti Chelsea juga akan berusaha untuk bisa memenangkan laga setelah mereka kemarin nyaris menang melawan Arsenal. Sungguh unggul 2-0 tapi kemudian disamakan 2-2. Nah, inilah review-review yang saya perlu untuk sampaikan kepada teman-teman semua. Selamat untuk Manchester City dan juga selamat untuk Liverpool. Dua tim yang dari musim ke musim ya paling tidak dalam 6 musim terakhir terus bisa bersaing di papan atas karena kedua ini saja yang terus juara dan kita tahu bersama bahwa 3 musim terakhir kan City juara. Kemudian bagaimana Liverpool juga bisa mengikis mereka di 2020 setelah bahkan dari 6 musim terakhir mereka bisa berjaya. City kecuali ada Liverpool yang memotong itu. Nah, baru musim kemarin Liverpool itu keluar dari 4 besar. Sekarang Liverpool akan coba untuk bisa mengulangi, bisa menghadang City. Tapi perjalanan masih panjang. Kita akan tunggu. Oke, dengan saya Bung Ropan. Sampai di sini, ciao.